suatu track record, suatu pengalaman, suatu leadership, suatu kecerdasan yang mungkin bisa memimpin bangsa ini. Ya bahwa Formula E itu kan sudah terbukti tidak ada masalahnya. Ya. Gampang saya coba bandingkan dengan Mandalika, Mandalika, pengelolaan balap-balapan kan lebih hemat sih. Nah, seperti itulah. Selalu harus dibanding-bandingkan. Pagi-pagi makan jagung. Alhamdulillah MotoGP udah untung. Dengerin kan? Bagi saya yang pengangguran bisa ada kerjaan yang seperti ini tiap hari. Ada pemasukan untuk anak, untuk makan anak karena event-event yang kayak gini. Tuh dampaknya bagi rakyat di sana seperti itu ya. Nah ya, saya tuh jadi heran. Kalau ada apa-apa mesti yang disalahin Pak Jokowi ya. Segala hal. Capres, cawapres yang salah Pak Jokowi. Putusan MK yang salah juga Pak Jokowi. MotoGP Mandalika yang sukses pun, loh Pak Jokowi masih salah dan dibanding-bandingkan ya. Pak Yusuf Kalla gini ya. Proyek MotoGP kan ini dimulai sejak periode pertama Pak Jokowi menjadi presiden. Artinya apa? Pak JK juga ikut andil dalam proyek ini. Lah kok sekarang malah membanding-bandingkan seperti itu gitu loh. Lah ini kan proyek yang dulunya ini digagas oleh Pak Jokowi dan juga Pak JK yang notabene waktu itu sebagai wakil presiden gitu loh. Lah kok sekarang membanding-bandingkan gitu loh antara Formula E dengan MotoGP. Kalau menurut saya sih ya jauh lah kelasnya gitu loh. Lebih populer MotoGP, saya sendiri nggak tahu loh Formula E itu pembalapnya siapa, mainnya di mana aja. MotoGP jelas sudah dikenal dulu kala. Terus gini, masalah gengsi. Kita seharusnya bangga bisa menghadirkan MotoGP di Indonesia ini. Gitu loh. Lawang gini loh. Negara tetangga kita saja loh, Malaysia, sejak dulu sudah ada atau sudah bisa menghadirkan MotoGP di negaranya. Lah kok malah di era Pak Jokowi sudah melakukan hal itu masih saja salah dan dibanding-bandingkan ya. Lucu memang, semua salah Pak Jokowi. Padahal nih ya, dampak yang dirasakan ini kan dampak jangka panjang, akan berlangsung lama gitu loh. Mulai dari infrastruktur di NTB khususnya Lombok menjadi lebih baik, pariwisata juga meningkat tentunya. Alhasil perekonomian di sana menjadi lebih meningkat gitu loh. Nah kalau nggak percaya, ini lihat, simak baik-baik ketika keuntungan ada MotoGP di Indonesia. Seperti berikut ini ya. Data hasil awal yang kita kumpulkan itu menunjukkan hampir 1 triliun rupiah perputaran ekonomi. Dengan yang menarik ini ada 103 UMKM dengan peningkatan sekitar 37%. Di mana juga sektor pariwisata dari keterisian kamar akomodasi mencapai 100%. Kenaikan harga mencapai 2-3 kali lipat. Dengar sendiri kan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata ya. Dan inilah bukti ketika Mandalika digelar di Indonesia, tentu dengan sendirinya akan berdampak positif bagi perekonomian di Lombok, di NTB ya. Dengan berbagai hal lah, apa itu pasti berkembang. Seperti pariwisata, seperti ini, dan lain sebagainya lah ya. Pariwisata di Lombok makin meningkat. Kalau ini Cidomo sendiri emang dari dulu sudah ada? Memang dari dulu. Sekarang ada berapa sih Pak? Tahu nggak Cidomo ini sendiri? Ini banyaknya cuma 32 unit. 32 unit. Itu semua milik pribadi? Pribadi. Memang kita ada koperasi. Itu awal COVID itu dulu tutup dia total. Buka-buka sih cuman
untuk aktivitas di seputaran sini aja. Berarti abis COVID kemarin, terus baru dibuka lagi karena MotoGP. Berkat MotoGP lo ya. Berarti peningkatannya luar biasa. Penduduk sekitar penghidupannya menjadi lebih baik. Turis-turis seperti mereka ini mendatangi Indonesia dan tentunya apa? Indonesia khususnya Lombok NTB menjadi lebih terkenal dan bisa menarik turis-turis lainnya untuk datang ke Indonesia gitu loh. Itu dampak dari MotoGP. Ya, alhamdulillah dengan adanya MotoGP Pertamina ini, kita sebagai salah satu driver terbantu dari segi ekonomi, segi pemasukan kita bertambah. Harapan kami sih semoga setiap event ini acaranya selalu berjalan lancar. Alhamdulillah dapat kerjaan 12 hari. Jadi ada pemasukan untuk anak, untuk makan anak. Mudah-mudahan tetap ada event yang kayak gini untuk bisa saya tiap bulannya ada kerjaan yang kayak gini. Mudah-mudahan lebih banyak masyarakat internasional yang dapat membuat kita bangga menjadi warga Indonesia. Dan tidak ada pengangguran. Ini Pak JK, dampak dari mudah-mudahan MotoGP kita di dapat kerjaan Mandalika yang gitu. lebih baik lagi dan bagus lagi, lowongan kerjaan yang lebih banyak gitu. Di sini saya sebagai warga lokal, saya sangat bangga karena adanya event MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, mendapatkan banyak pengalaman dan bisa tentunya untuk nonton gratis di dalam sirkuit. Saya juga mau kalau seperti itu. Well, as you know, this year we've had the race in October. Ini yang dituding boros ya. Nah, pihak Dorna sendiri sudah memberikan apa ya, penghematan yang luar biasa. Gitu. Supaya apa? Supaya MotoGP ini akan tetap terus terselenggara di Mandalika. Jadi kemajuan demi kemajuan itu ada. Well, every year is the best year to watch MotoGP. This year we've made a huge leap forward in terms of our format because we have a sprint race on Saturday. Today at 3 p.m. Local here in Lombok, so I pushing everybody to tune in. Well, as I was saying, every year our intention is to get better, to do a better events. We talk to the organizers here, and to the government of Indonesia to be able to have a bigger footprint of MotoGP during the year as well, to have more watch parties during the year in other cities of Indonesia, to make sure that all the fans in Indonesia are close to MotoGP.